Saya tidak ingin mendefinisikan politik sebagai sebuah kata, tetapi saya ingin mendefinisikan politik sebagai sebuah pengalaman, bahwa ternyata politik itu mempunyai dua sisi. Satu sisi dari politik itu berhubungan dengan tujuannya. Satu sisi yang lain dari politik itu berhubungan dengan prosesnya. Jika kita memahami politik pada tujuannya, kita bisa mengatakan bahwa secara sederhana as-siyasatu hiya adatun litaghyir. Politik itu adalah alat perubahan. Itu adalah pendefinisian fungsional terhadap makna politik. Itulah fungsinya politik. Itu adalah alat perubahan. Dan saya ingin mengatakan mengapa alat perubahan ini penting. Karena sifatnya yang masif. Kalau antum memotong gaji antum, pendapatan antum setiap bulan, kira-kira antum bisa memberikan sumbangan kepada 1-2 orang anak yatim atau orang miskin. Kalau antum menggabungkan pendapatan dalam satu keluarga, kira-kira antum bisa membantu 10 orang anak yatim. Kalau antum mendirikan sebuah yayasan sosial, kira-kira antum bisa membantu 100 sampai 200 ribu anak yatim. Tapi kalau antum memegang negara, coba hitung berapa jumlah anak yatim yang bisa antum bantu. Hah? Coba hitung. Jadi bedanya negara dengan perusahaan, dengan keluarga, dengan individu, itu adalah skala. Skalanya berbeda. Skala negara itu masif. Saya tanya kepada sebuah lembaga charity, yang rumah zakat, sudah berapa sekolah yang bisa Anda dirikan? Dia hitung, banyak tapi tidak terlalu banyak. Saya tanya Gubernur Jawa Barat, dalam 4 tahun berapa sekolah yang Anda dirikan? Dia bilang 18.000. Itu bedanya. Jadi negara itu mempunyai efek pengganda yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau yayasan atau keluarga atau individu. Sekarang coba kita lihat dalam pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Hasil dakwanya itu adalah, coba dijumlah nanti angka-angkanya ya, 200 orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, plus 85 orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Habasyah, plus 70 orang Ansor yang sudah masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Berapa semuanya? 355, ya kan? Biar bebas. 355. Tapi kalau kita hitung yang ada di Madinah saja, waktu negara itu ditegakkan, jumlahnya berapa? 270, ya kan? Jadi modal awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan negara itu adalah 270 orang. Waktu kita mendirikan partai ini, modal kita adalah 3.000 kader inti plus 30.000 kader pendukung. Jauh lebih banyak. Iya kan? Sekarang saya ajak antum semua coba hitung. Pada tahun kedua terjadi perang Badar. Berapa yang ikut dalam perang Badar itu? 300. Pada tahun ketiga terjadi perang Uhud. Berapa yang ikut dalam perang Uhud? 1.000. Yang ikut 1.000 ini adalah pasukan. Yang bukan pasukan kan banyak. Iya kan? Pada tahun kelima terjadi perang Khandaq. Berapa yang ikut di situ? 3.000 orang. Pada tahun ke-8 terjadi Fathu Makkah. Berapa yang ikut di Fathu Makkah? 10.000 orang. Pada tahun ke-10 terjadi
Hajjatul Wada. Berapa yang ikut di situ? Riwayatnya ada dua. Yang pertama 100.000, yang kedua 125.000. Kita ambil yang sedikit, 100.000. Coba lihat lompatannya. 300, 1.000, 3.000, 10.000, 100.000. Dalam waktu 10 tahun. Dalam waktu 13 tahun sebelumnya, hasilnya cuma 355. Coba bayangkan bedanya. Karena waktu dakwah ini dilakukan di Mekah, pendekatan itu dilakukan kepada orang per orang. Skalanya beda. Waktu dakwah ini dilakukan di Madinah, tools yang bisa dipakai untuk mengislamkan orang itu terlalu banyak. Kita menang perang, orang lain yang tidak tahu apa-apa tentang Islam mulai berpikir, memang agama ini benar, mereka masuk Islam sendiri. Padahal tidak ada yang datang pada mereka. Iya kan? Sekarang apakah antum merasakan bahwa setelah kita menampilkan ada banyak yang datang daftar ke PKS? Banyak yang datang? Nah, itu efek kemenangan. Kita kumpulkan zakat, kita bagi, banyak lagi orang yang masuk yang disebut dengan al-mu'allafati qulubuhum. Begitu seterusnya. Bahkan satu tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah di Mekah. Begitu beliau masuk Mekah, mengumpulkan orang-orang Quraisy dan bertanya pada mereka, "Ya ma'syara Quraisy, ma tazunnuna anni fa'ilun bikum?" Hai orang-orang Quraisy, apa yang kalian duga akan saya lakukan kepada kalian? Ini orang-orang Quraisy berpikir, 20 tahun lebih kita perang dengan Rasulullah, hari ini kita pasti dibantai oleh Rasulullah itu. Dan mereka menyampaikan itu dalam sebuah pernyataan yang rada merayu. Akhun karim, wabnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia. Antum menangkap makna rayuan di situ? Hah? Ada makna rayuan di situ? Akhun karim, wabnu akhin karim. Lalu Rasulullah mengatakan, izhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, hari ini kalian bebas semuanya. Anda pikir mereka kemana? Mereka tidak pergi kemana-mana. Setelah itu mereka semuanya masuk Islam. Tindakan saja, satu tindakan saja yang namanya memaafkan, menyebabkan ribuan orang masuk Islam. Itulah efek pengganda dari negara. Kira-kira dalam sejarah sains, ini mirip efeknya dengan mesin cetak. Dulu kalau kita mengatakan sebelum adanya mesin cetak bahwa satu buku itu dicetak, dibuat 10 eksemplar, itu artinya buku itu ditulis ulang sebanyak 10 kali, ya kan? Sekarang bisa Anda bayangkan kalau kita mau cetak 100 eksemplar, kira-kira berapa waktu yang kita perlukan? Begitu mesin cetak datang, dalam waktu yang jauh lebih singkat, hasil cetakannya jauh lebih banyak. Sejak itulah manusia mulai belajar tentang teori pengganda. Jadi ikhwas sekalian, negara punya efek yang masif dalam menciptakan perubahan. Itulah sebabnya di antara semua organisasi manusia, belum pernah ada satu organisasi di dunia ini yang jauh lebih efektif daripada organisasi negara dalam menciptakan perubahan-perubahan yang masif itu tadi. Tapi karena sifatnya dan fungsi negara yang masif itu, maka semua ideologi, semua kekuatan berpikir dengan cara yang sama. Itu persis kayak di Jakarta. Kita pikir jalan Tamrin macet, Kuningan macet, kalau begitu kita cari jalan lain. Coba sopir mobil yang berpikir begitu banyak, jadinya apa? Ya macet juga di tempat lain kan. Nah sekarang kalau semua kekuatan berpikir dengan cara begitu, semua ideologi berpikir dengan cara seperti itu, bisakah Anda membayangkan betapa kreditnya proses politik itu tadi? Ya kan? Itu sebabnya kita bisa mengatakan bahwasanya jika politik adalah adatun litaghyir pada tujuannya, jika politik adalah alat perubahan pada tujuannya, maka politik pada prosesnya itu adalah maidanun lissira. Itu adalah medan konflik.
Itu adalah medan konflik. Karena itu tidak ada cerita yang enak dalam politik. Anda berbuat baik pun disalahkan. Iya kan? Kemarin waktu banjir, apakah Anda mendengarkan pengumuman partai-partai tidak boleh turun? Hah? Tidak boleh bawa bendera partai. Iya kan? Berbuat baik atas nama partai pun itu bisa susah. Iya kan? Dalam proses politik itu, karena sifat dasarnya adalah konflik, itu sebabnya maka semua proses ini jadi crowded. Dan kira-kira kalau kita membaca Quran, khususnya sejarah nabi-nabi, yang diceritakan itu semuanya adalah prosesnya. Hampir sebagian besarnya. Coba Anda baca sejarah Nabi Musa misalnya itu. Begitu panjang kisah itu diceritakan. Mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat-surat sesudahnya itu. Tapi kalau kita rangkum semua cerita Nabi Musa itu, endingnya satu. Waktu Fir'aun tenggelam. Begitu Fir'aun tenggelam, saya mau tanya, apakah ada cerita tentang bagaimana Nabi Musa mengelola negara? Ceritanya selesai di situ. Ceritanya selesai di situ. Ada cerita tentang pengelolaan negara dalam cerita Nabi Yusuf. Juga ada dalam cerita Nabi Sulaiman. Tapi Anda cari nabi-nabi yang lainnya, semuanya adalah cerita tentang konflik. Karena itu kaidah dasarnya adalah seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin." Demikianlah kami ciptakan bagi setiap nabi-nabi, tanpa kecuali musuh dari kaum kriminalis. Jadi kalau Anda ingin mengikuti nabi-nabi, menjadi follower dari nabi-nabi, itu artinya apa? Artinya apa? Artinya Anda pasti punya musuh. Iya kan? Oleh karena itu ikhwas sekalian, cerita tentang konspirasi itu adalah tabiat dari semua proses politik. Dan tidak perlu penjelasan tentang detil-detilnya. Siapa yang melakukannya? Kenapa itu dilakukan? Bagaimana caranya? Itu tidak perlu. Siapa yang tidak percaya pada konspirasi jangan pernah masuk dalam politik. Nah, ikhwas sekalian, kalau kita tahu dua makna politik pada dua sisinya yang berbeda ini,